Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Azizah dari Unibos 2024. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan ilmu pada zaman Islam. Nah teman-teman, sejak awal kelahirannya Islam telah memberikan penghargaan yang begitu besar kepada ilmu. Sebagaimana yang teman-teman juga ketahui bahwa sebelum Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup masyarakat Arab sangatlah terbelakang, di mana paganisme atau kepercayaan kepada berhala dalam masyarakat kampung masih sangat kental dan menjadi identitas masyarakat Arab pada masa itu. Nah, kemudian datang sebagai cahaya Islam, datang sebagai cahaya penerang, itu rahmatan lil alamin bagi orang-orang Arab, teman-teman. Kemudian Islam mengubah masyarakat Arab dari yang tadinya jahiliyah kemudian menjadi berilmu dan beradab. Masya Allah, ketahuilah teman-teman, pandangan Islam tentang pentingnya ilmu juga tumbuh bersama dengan munculnya Islam itu sendiri loh. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama melalui perantara malaikat Jibril, Allah memerintahkan Rasulullah untuk membaca. Bagaimana ayatnya? Iqra, artinya bacalah. Dan dilanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah teman-teman, perintah ini tidak hanya sekali diucapkan, namun juga berkali-kali hingga Rasulullah SAW mampu menerima wahyu tersebut. Dari kata Iqra inilah kemudian lahir aneka makna seperti menyampaikan, mendalami, meneliti, dan juga lain-lain. Dalam Al-Quran juga dikatakan, Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab. Ada juga hadis yang mengatakan, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dengan inilah Al-Quran dan hadis kemudian dijadikan sebagai sumber ilmu yang dikembangkan oleh umat Islam dengan seluas-luasnya. Nah teman-teman, Al-Quran dan hadis ini memainkan peran besar dalam penciptaan dan pengembangan ilmu loh. Ilmu yang pertama adalah prinsip-prinsip ilmu itu sendiri. Semuanya terdapat dalam Al-Quran. Ada pula penafsiran yang bersifat esoteris, yaitu batin dalam bahasa Yunani, yang tidak hanya mengungkapkan misteri di dalamnya, tapi juga pencarian makna secara lebih mendalam untuk pembangunan pada standar keilmuan itu sendiri. Yang kedua adalah Al-Quran dan hadis menciptakan atmosfer yang kondusif bagi pengembangan ilmu dengan menekankan kebajikan dan keutamaan menuntut ilmu. Pencarian ilmu dalam segi apapun akhirnya berada pada penegasan tauhid, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena itulah seluruh metafisika dan kosmologi yang lahir dari kandungan Al-Quran dan Sunnah adalah dasar pembangunan ilmu Islam. Singkatnya, keduanya menciptakan keadaan yang khas mendorong aktivitas intelektual dalam norma sosial dengan semangat Islam. Nah, itulah teman-teman, kenapa Al-Quran dan hadis ini disebut banyak memainkan peran besar dalam menciptakan pengembangan ilmu. Teman-teman sekalian, dalam buku ini, sejarah perkembangan ilmu dalam Islam telah dibagi menjadi 4 bab-bab kecil. Yang pertamanya adalah penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. Yang kedua, perkembangan ilmu pada masa Islam klasik. Yang ketiga, perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. Dan yang terakhir, keempat adalah masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam. Nah teman-teman, sekarang saya akan membahas bab yang pertama, yaitu penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. Dalam sejarah peradaban manusia, jarang banget nih teman-teman ditemukan budaya asing yang dapat diterima sedemikian rupa oleh kebudayaan yang lain. Bahkan, Islam dijadikan sebagai landasan bagi perkembangan intelektual, pemahaman filsufnya nih. Makanya perpindahan dari filsafat Yunani ke dunia Islam merupakan catatan sejarah yang sangat unik. Awalnya, perjalanan ilmu dan filsafat di dunia Islam pada dasarnya terdapat upaya rekonsiliasi, teman-teman. Itulah pandangan antara filsuf Yunani dengan pandangan keagamaan Islam yang seringkali menimbulkan benturan. Al-Farabi dalam hal ini percaya pada kesatuan filsafat. Ia mengatakan bahwa tokoh-tokoh filsafat harus bersepakat dengan rekonsiliasi tersebut selama yang menjadi tujuan mereka adalah kebenaran. Al-Kindi dan Ibn Rushd juga termasuk orang-orang yang terlibat dalam rekonsiliasi tersebut loh teman-teman. Dan tidak diragukan lagi upaya mereka dalam rekonsiliasi tersebut menghasilkan ikatan yang kuat di antara filsafat Arab dan juga filsafat Yunani. Jika ingin berbicara tentang proses penyampaian filsafat Yunani ke dunia Islam, kita juga perlu melihat sisi lain yang menunjang keberhasilan Islam tersebut.
Sisi lain yang saya maksud adalah aktivitas penerjemah. Penerjemah dan penafsiran buku-buku Yunani di negeri Arab ini sudah dimulai bahkan sebelum lahirnya agama Islam loh teman-teman. Pada saat itu, Suriah merupakan tempat bertemunya dua kekuasaan dunia, yaitu Romawi dan Persia. Atas dasar itu, Suriah memainkan peran penting dalam penyebaran kebudayaan Yunani ke timur dan barat. Pada masa itu pula didapati pusat-pusat ilmu pengetahuan seperti Iskandaria, yang dimana buku-buku Yunani purba masih dibaca dan diterjemahkan oleh berbagai bahasa. Bahkan setelah ditaklukkan oleh umat Islam, pengaruh pemikiran Yunani tetap mendalam dan juga meluas, teman-teman. Pada masa ini juga didapati tokoh Kristen yang melakukan dekonstruksi atas pemahaman teologi kalangan Kristen konservatif ortodoks. Pusat-pusat ilmu yang dipimpin oleh tokoh Kristen ini, oleh Nestorius ini, terus berkembang hingga mereka berada di bawah kekuasaan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mendukung adanya kebebasan intelektual, tapi juga membuktikan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan sikap hormat kepada ilmuwan tanpa memandang agama mereka. Yang kedua, perkembangan ilmu pada masa Islam klasik. Nah, teman-teman, hal pertama yang juga patut dicatat dalam sejarah perkembangan ilmu dalam Islam adalah peristiwa Fitnah Al-Kubra. Peristiwa ini ternyata juga membawa perubahan besar bagi perkembangan ilmu di dunia Islam. Pasca peristiwa ini, muncullah berbagai golongan yang memiliki aliran teologis tersendiri yang pada dasarnya berkembang karena alasan politis. Dari situlah banyak aliran-aliran sesat yang bermunculan seperti Syiah, Khawarij, kelompok Muawiyah. Namun, di luar konflik tersebut terdapat dua tokoh besar yang menjadi pelopor tumbuhnya institusi keulamaan dalam Islam yang biasa juga kita sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua tokoh tersebut adalah Abdullah bin Umar, yaitu anak dari Umar bin Khattab, dan Abdullah bin Abbas, sepupu dari Rasulullah SAW. Dari peristiwa inilah kita dapat menyimpulkan bahwa kajian-kajian dalam bidang keilmuan sejak awalan Islam sudah berkembang dan menghasilkan berbagai aliran politik dan teknologi. Dilanjutkan setelah berkembangnya zaman, ilmu ini mulai berkembang dalam bentuk yang lebih sistematis. Contohnya, hukum-hukum yang ditetapkan kepada orang-orang dalam pandangan agama juga aturan dalam menentukan perbuatannya. Mulai dari sinilah peranan akal dalam keilmuan tradisi Islam dimulai. Peran penting yang kedua adalah masuknya unsur-unsur dari luar ke dalam Islam, khususnya Perso-Semitik juga budaya Helenisme. Helenisme ini merupakan cikal bakal masa keemasan umat Islam yang biasa juga kita disebut sebagai Golden Age pada abad 12. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan bab yang ketiga, yaitu perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. Sebagaimana yang kita sebut tadi, Golden Age, khususnya pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, Islam berada di zaman keemasan yang dimana pada saat yang sama pun wilayah yang jauh dari luar Islam masih berada pada masa kegelapan atau Dark Age. Di antara orang-orang yang memberikan sumbangan yang tak ternilai harganya ini, saya akan menyebutkan beberapa dari mereka beserta jasa-jasanya yang tertulis pada buku ini. Al-Mansur misalnya, dikabarkan bahwa Al-Mansur telah memerintahkan penerjemahan naskah-naskah Yunani mengenai filsafat dan ilmu dengan memberikan imbalan yang besar kepada ahli bahasa. Juga pada masa Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809, proses penerjemahan itu masih terus berlangsung. Ia memerintahkan Yohanna, seorang dokter istana, untuk menerjemahkan buku-buku kuno mengenai kedokteran. Selanjutnya berada pada masa pemerintahan Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833. Ia telah berjasa besar dalam mengembangkan ilmu di dunia Islam dengan membangun Bait al-Hikmah yang terdiri dari sebuah perpustakaan, observatorium, dan departemen penerjemahan. Setelahnya muncullah Abu Ali-Isa Ibn Ishaq Ibn Zera. Ia memperbaiki banyak karya-karya Aristoteles dan karya-karya Plato. Saya kira teman-teman juga mengenali Al-Kindi, seorang ilmuwan yang lebih sering disebut saintis ketimbang filsuf. Ia pernah berpendapat bahwa seorang mungkin dapat menjadi filosof sebelum mempelajari filsafat. Ada juga Al-Farabi yang mengadakan penelitian dalam bidang geometri dan mekanika. Ia juga adalah seorang musikus muslim yang terbesar.
Demikianlah beberapa orang para saintis dan juga filosofi muslim yang sangat amat berjasa pada masa keemasan dalam Islam. Kejayaan keilmuan pada zaman Islam setelah penaklukan Arab atas Persia, Syria, dan Mesir, orang-orang Kristen di timur mengadakan kontak dengan orang Islam. Mereka kemudian hidup bersama dan menikmati toleransi agama yang besar. Para ahli astronomi memberikan sumbangan khusus dalam penerjemah warisan Yunani ke dalam bahasa Arab. Dan disitulah terjadinya transformasi ilmu dari dunia Islam ke dunia Barat. Hal ini juga disebabkan karena Bizantium secara geografis memang berdekatan dengan negara-negara Islam. Dari sinilah gagasan Islam bisa masuk ke dunia Barat dan juga sebaliknya. Tak lupa alasan kedua yaitu adanya kegiatan penerjemahan yang tidak dapat dipungkiri kebudayaan Islam lah yang mendorong mereka buat melakukan penerjemahan tersebut. Oke, nah teman-teman, sampailah kita pada akhir bab pembahasan kali ini, yaitu bab keempat, masa keruntuhan tradisi keilmuan pada zaman Islam. Pada abad ke-18 dalam sejarah Islam adalah abad yang paling menyedihkan bagi umat Islam teman-teman, sampai memperoleh catatan buruk bagi peradaban Islam secara universal. Runtuhnya bangunan tradisi keilmuan Islam secara garis besar dapat diterangkan karena adanya sebab-sebab. Di antara sebab-sebabnya adalah kematian semangat ilmiah di kalangan umat Islam yang dimana diterimanya paham Yunani mengenai realitas yang pada pokoknya bersifat statis. Adapun sebab yang lain adalah persepsi yang keliru dalam memahami pemikiran Al-Ghazali. Juga umat Islam tidak memperhatikan karya Ibn Rushd pada kitabnya Tafahud al-Tafahud yang membela Aristotelianisme dan mengancam kritik Al-Ghazali kepada filsafat. Juga salah satu sebab kemerosotannya, para penguasa seringkali merasa takut dengan tersebar luasnya pendidikan dan pengetahuan di kalangan massa yang dapat menggerogoti kekuasaan mereka. Selain sebab-sebab yang tadi, kesulitan ijtihad dan mistisisme merupakan faktor yang menyebabkan kemunduran tradisi intelektual dan keilmuan juga di dunia Islam. Demikianlah awal mula hingga berakhirnya Golden Age, masa kejayaan Islam ini. Pelajaran yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, sebagaimana kita telah mengetahui para pendahulu kita berjuang untuk ilmu, berpikir untuk ilmu, dan mengorbankan dirinya untuk ilmu, seharusnya kita patut bersyukur dan menggunakan akal kita dengan baik. Bisa jadi dengan cara itulah mungkin kelak Allah akan menjayakan Islam lagi di masa depan. Teman-teman, masih banyak hal-hal yang menjadi PR kita saat ini untuk mengembalikan Golden Age di masa depan. Setidaknya, marilah kita memulai dengan hal-hal kecil seperti membaca sejarah-sejarah Islam pada masa kejayaannya ini. Saya harap apa yang saya share kepada teman-teman sekalian bisa membuat kita berpikir lebih dalam lagi tentang bagaimana menjadi manusia yang lebih bermanfaat bagi sesama maupun agama lain, serta bisa menjadi pencetus Golden Age selanjutnya bagi Indonesia dan juga umat Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, thanks for watching, and also don't forget to subscribe.